Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Alwi, NIM 11279 dari kelas Hukum Keluarga Islam B. Di sini saya akan memaparkan sejarah tentang peradilan Islam dengan tema saatnya yang muda bicara sejarah. Oke, yang pertama, pada masa Rasulullah SAW, peradilan di masa Rasulullah SAW merujuk pada beliau langsung sebagai sumber hukumnya dengan mengambil keputusan berdasarkan Al-Quran dengan istihad. Istihad di sini beliau mengambil istihad apabila hukum di dalam Al-Quran tersebut tidak ada. Jadi beliau mengambil keputusan hukum tersebut dengan istihad. Contoh kasus pada permasalahan tersebut seperti hanya permasalahannya Abu Bakar dan sahabat Rabi'ah tentang permasalahan pohon kurma di tanah Rabi'ah dan rantingnya ada di tanah Abu Bakar. Keduanya sama-sama mengakui hak milik buah dari kurma tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan bahwa ranting pohon merupakan bagian dari pohon tersebut, dengan kata lain merupakan hak dari Rabi'ah. Kemudian salah satu hakim yang masyhur pada masa tersebut adalah Hudzaifah bin Yaman al-Absi. Beliau ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW dengan pengambilan hukum yang tetap mengacu pada Rasulullah SAW. Oke, kita lanjut pada masa selanjutnya, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Tentunya peradilan pada masa Abu Bakar as-Siddiq relatif sama dengan masa Rasulullah karena tidak beda jauh masanya. Sumber hukumnya dari Al-Quran, hadis, dan istihad. Perkembangan pada masa beliau ditetapkannya dengan kewajiban menunaikan zakat. Terus pada masa beliau hakim, pada masa beliau yang ditunjuk sebagai pemutusan adalah hakim-hakim yang ditunjuk oleh khalifah. Kemudian untuk masalah-masalah tentang problematika kehidupan itu belum banyak bermunculan. Oke, langsung saja kita lanjut pada masa selanjutnya, yaitu masa Khalifah Umar bin Khattab. Di sini kekuasaan Islam meluas wilayahnya. Kemudian sumber hukum pada masa beliau sama dengan sebelumnya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan istihad. Oke, pemutusan hukum pada masa tersebut sudah menggunakan hakim. Jadi dikarenakan peluasan wilayah Islam pada masa tersebut, sahabat Umar mengangkat para hakim-hakim dan gubernur di daerah-daerah yang jauh dan memberikan hak untuk memutuskan hukum pada daerah tersebut. Akan tetapi untuk hukum kisos akan langsung ditangani oleh sahabat Umar. Terus kita lanjut pada masa khalifah selanjutnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Di sini pada masa Khalifah Utsman itu peradilan pada masa beliau bertambah pesat dari segi pembangunan, struktur, dan dari hak hakim dan pejabat. Seperti halnya dibangunnya gedung-gedung peradilan, kemudian memberikan gaji kepada hakim, qadhi, dan pejabat daerah tersebut. Kemudian membuatkan pedoman buku untuk pengambilan hukum bagi qadhi-qadhi yang beliau angkat. Oke, yang selanjutnya yaitu pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir. Kemudian pada peradilan pada masa beliau sama dengan khalifah sebelumnya, kebijakannya, sumber hukumnya itu masih sama. Di dalam masa khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau sangat menitik beratkan kasih sayang kepada umatnya dan menegaskan kepada para pejabat dan para qadhi untuk berlaku adil dalam memilih tindakan dan keputusan agar tidak merugikan umat. Oke, selanjutnya beliau juga mengangkat para pejabat yang khusus untuk mengawasi para pejabat-pejabat dan qadhi di daerah-daerah yang beliau tunjuk.
Yang selanjutnya yaitu pada masa Bani Umayyah. Nah, setelah masa peralihan Rasulullah dilanjutkan Khalifatul Rasyidin, kemudian dilanjut lagi oleh dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah tersebut berkuasa 91 tahun dari 661 Hijriah sampai 750 Hijriah. Kemudian dalam masa peradilan Bani Umayyah, sumber hukum yang digunakan yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad hakim. Di sini hakim memutuskan suatu perkara dengan ijtihadnya, jadi beliau tidak bermusyawarah dengan yang lainnya, langsung beristihad dengan dirinya sendiri dengan pedoman buku. Kemudian hukum kisos sama dengan halnya pada masa Khalifah Umar, yaitu langsung ditangani oleh Khalifah yaitu Umayyah. Kemudian dalam masa Bani Umayyah tersebut ada juga pengangkatan qadi, yaitu qadi pemutus perkara. Kemudian pengangkatan al-mustasabih, yaitu pemutus perkara dalam lingkup singkat. Maksudnya singkat di sini yaitu tidak luas, akan tetapi dalam suatu lingkungan tersebut, misalnya penertiban lingkungan, pasar, terus timbangan, dan tentang pengaturan-pengaturan sipil yang singkat, tidak terlalu melibatkan perkara yang terlalu panjang. Kemudian ada juga pengangkatan al-nadhr fi al-mashali. Apa itu al-nadhr fil mashali? Yaitu mahkamah tinggi yang juga mengawasi dan mengadili pejabat tinggi. Maksudnya di sini lembaga tersebut bertugas untuk mengawasi para qadhi-qadhi dan pejabat yang diangkat pada masa Bani Umayyah. Apakah mereka bertindak dengan benar atau tidak? Apabila menyeleweng, maka mereka akan diurus oleh lembaga tersebut. Kemudian dilanjut lagi pada masa Bani Abbasiyah. Pada Bani Abbasiyah, peradilan berkembang pesat dan semakin luas kekuasaan Islam, dan juga perkembangan peradilannya semakin bagus. Di sini Bani Abbasiyah sama juga menetapkan hukum dengan sumber Al-Qur'an, Ijtihad, dan As-Sunnah. Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijtihad. Kemudian dalam bidang lembaga pemerintahan sama dengan Bani Umayyah, maksudnya dalam urusan pengangkatan qadhi, terus urusan pembagian tugas pejabat, gubernur, pengangkatan, dan semua tersebut dalam halnya pengecualian hukum kisos. Hukum kisos dilakukan oleh khalifah sendiri. Jadi apabila ada seorang yang mengalami hukum dan hukum tersebut memutuskan untuk kisos, maka harus beliau khalifah yang mengakhiri pemutusan hukum tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu pada masa Turki Utsmani. Saya jelaskan kembali sebelumnya, pada masa Rasulullah SAW, peradilan Islam itu bersumber dari beliau langsung, karena beliaulah sang maha guru dari agama Islam ini, sumber hukum dari peradilan Islam. Oke, kemudian dilanjutkan estafet tersebut oleh para Khalifatul Rasyidin dari masa Abu Bakar, masa Umar. Keduanya tersebut masih tetap memegang teguh dari tradisi Rasulullah dalam peradilan Islam. Kemudian pada masa Utsman, Ali, disitulah mulai dibangun gedung, dibangun fasilitas-fasilitas yang menunjang peradilan Islam dan perkembangannya. Kemudian dilanjutkan lagi setelahnya oleh dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah tersebut dipimpin oleh Umayyah. Beliau sangat terkenal cerdik. Pada masa tersebut sama halnya dengan masa-masa sebelumnya, yaitu dengan mengangkat hakim, gubernur, dan pejabat sebagai para komponen-komponen hukum. Kemudian dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah. Sama halnya, tapi dalam Bani Abbasiyah tersebut
ada perombakan besar-besaran tentang kekuasaan daerah Islam, semakin meluas dan semakin teratur dalam bidang-bidang peradilannya dan penunjang-penunjang fasilitasnya. Oke, saya lanjutkan yang terakhir, yaitu pada masa Turki Utsmani. Pada masa Turki Utsmani, yaitu masa setelah Bani Abbasiyah, sama sumber hukum pada masa tersebut masih sama, yaitu dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Kemudian perkembangan peradilan bertambah bagus, maksudnya di sini semakin luas dan semakin teraturnya pejabat-pejabat yang ada di daerah-daerah tersebut. Misalnya dalam daerah tersebut pengangkatan qadhinya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh khilafah, tapi di dalam daerah tersebut tetap menganut kepercayaan yang diamanati oleh khilafah. Terus dibantu lagi dengan pejabat-pejabat yang lain, misalnya untuk pengawas para qadhi, apabila menyeleweng akan diurus oleh lembaga tersebut. Oke, mari kita uraikan. Yang pertama itu pengangkatan qadhi. Dalam masa tersebut pengangkatan qadhi dipilih langsung oleh khalifah. Akan tetapi dengan meluasnya wilayah, akhirnya khilafah memutuskan gubernur di daerah tersebut untuk mengangkat qadhi dengan ketentuan sebagai berikut yang ditetapkan oleh khilafah. Al-qadhi di sini itu ada pembagiannya juga. Yang pertama al-qadhi yang khusus untuk perkara selain kemiliteran. Yang kedua al-qadhi al-jun, yaitu hakim yang untuk mengurus masalah kemiliteran. Selain dua qadhi tersebut, ada juga lembaga Nazis al-Maslim, yaitu suatu lembaga yang diangkat oleh gubernur di daerah tersebut untuk mengawasi para qadhi-qadhi dan hakim yang bertugas di daerah tersebut agar tidak menyeleweng dari tugasnya. Kemudian ada juga syutah, pemutus hukum dalam masalah non syariah. Nah, di sini ada hakim al-qadhi yang untuk masalah syariah sendiri dan untuk masalah syutah, yaitu masalah yang non syariah. Jadi semakin teratur dalam masalah peradilan dalam masa Turki Utsmani. Untuk yang selanjutnya tentang fasilitas dan infrastruktur dan gaji para qadhi semakin terurus sampai di daerah-daerah yang meluas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam sejarah peradilan Islam. Semoga dengan kita belajar dengan kita belajar sejarah peradilan dapat menambah wawasan kita tentang sejarah pada masa sejarah Islam, dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.